Baik, kita mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, eh, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan juga karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu, ya, berkumpul untuk melanjutkan pembahasan kita yang mana alhamdulillah terakhir kita sudah sampai ya pembahasan tentang ru'yah, ya, ru'yatul mu'minina rabbahum fil akhirah, ya. Kaum muslimin melihat Robnya di akhirat. Ini pembahasan terakhir yang kita bahas. Mungkin ada sedikit yang perlu diulas oleh Ana di sini, ya, terkait rangkuman yang Ana berikan, khususnya tentang pembahasan, ya, melihat Allah Ta'ala di akhirat. Jadi kalau kita melihat matanya itu kan memang beliau hanya sepintas aja, ya, sekilas beliau menjelaskan terkait ru'yatullah tersebut. Dan di sini ada apa namanya sedikit perluasan pembahasan, ya, karena di sana beliau hanya menyebutkan dalil dari as-sunnah saja, ya. Sedangkan, ya, di sini antum bisa lihat, ya, bahwasannya tidak hanya dari sunnah saja tapi juga dari Al-Qur'an juga ada di mana di sini ada 3 ayat yang berbeda yang di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan cara yang berbeda juga. Jadi yang pertama itu ada di dalam surat Al-Qiyamah, ya. Dalam surat tersebut Allah secara gamblang, ya, menjelaskan bahwasannya kita, ya, seorang mukmin akan melihat Allah, ya, nanti di akhirat, ya. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ya. Ya, wajah-wajah, ya, pada hari itu berseri ila rabbiha nadhirah, ya, dan mereka melihat ke Robnya. Ya, ini secara jelas Allah mengatakan ila rabbiha nadhirah, ya, nadhirah, ya. Nadhara dari kata nadhara yang guru, melihat. Ya, ini secara yang kedua secara tersirat, ya. Jadi nggak secara langsung Allah jelaskan bahwasannya bahwasannya kaum muslimin melihat Allah nanti, tapi secara tersirat, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, lilladzina ahsanul husna, ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, ya. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik, ya, tentunya siapa orang-orang yang berbuat baik ini adalah orang-orang mukmin, ya. Lilladzina ahsanu, apa yang mereka dapatkan? Ya, bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna, kebaikan. Ya, para ulama menjelaskan al-husna di sini adalah al-jannah, ya, surga yang Allah janjikan. Namun di situ Allah mengatakan apa? Wa ziyadah, dan tambahan. Nah,
Apa tambahannya di sini? Ya tentunya kalau surga sudah didapatkan, apa kenikmatan di atas surga? Ya, maka tidak ada kenikmatan di atas surga kecuali apa? Nikmat melihat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang paling agung ya yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman. Nah, ini secara tersirat ya. Dan ya metode yang ketiga ya dalam ayat yang lain ini secara apa? Pemahaman kebalikan. Jadi Allah tidak mengatakan kaum muslimin melihat ya. Tapi Allah menjelaskan bahwasannya eh, kaum kufar pada hari kiamat ya mereka terhalang nggak bisa melihat Allah. Ya. Artinya apa? Ya, kalau apa namanya Allah menjelaskan ya bahwasannya terhalang dari melihat Allah ini termasuk ya azab buat orang-orang kufar ya maka melihat Allah ya kebalikannya ya, adalah nikmat bagi orang-orang yang beriman begitu ya Allah berfirman kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun ya sekali-kali tidak ya sesungguhnya mereka ya akan terhijab ya terhalang dari Robnya pada hari itu ya jadi di ayat tersebut Allah mengatakan orang-orang kafir terhalang ya dari Rob mereka itu dari Allah Subhanahu wa taala ya artinya kalau orang kafir ya diazab ya dengan tidak melihat Allah maka kebalikannya orang-orang beriman ya diberikan nikmat dengan melihat Allah ya dan ini tiga ayat ini saling saling berkaitan dan saling berhubungan ya. Adapun dari as-sunnah ini sebagaimana yang sudah dibawakan oleh mu'alif dalam tamatan ya bahwasanya Allah melihat bahwasanya kaum muslimin akan melihat Allah sebagaimana mereka melihat purnama ya bulan purnama pada malam purnama ya melihat bulan ya jadi kalau malam purnama itu kan ketika bulan sudah purnama dia akan terlihat bulat ya seutuhnya dan terlihat jelas ya cahayanya lebih terang daripada bulan-bulan yang lain. Nah di situ eh, catatannya adalah ya ketika Nabi SAW menyamakan ya bukan menyamakan Allah ya dengan bulan tersebut ya artinya nanti kaum muslimin melihat Allah sebagaimana melihat bulan ya bentuknya seperti bulan bukan bentuknya tapi yang disamakan adalah ya atau sisi tasbihnya ya penyerupaannya adalah dari tata cara melihatnya gitu kita melihat bulan bagaimana jelas atau tidak samar atau tidak ya terhalang atau tidak ya jelas jawabannya ya maka kita melihat Allah Subhanahu wa taala juga apa jelas ya kita melihat Allah Subhanahu wa taala juga juga jelas ya eh ini ya sedikit yang anak ingin tambahkan karena waktu kemarin murojaah belum sempat terbahas ya dan pembahasan terakhir tentang ru'yatullah juga tidak banyak penjelasan maka sedikit anak ulas sebelum masuk ke pembahasan yang baru. Tapi sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu seputar ujian barangkali atau yang lainnya. Baik, jika tidak ada kita masuk ke pembahasan yang baru yaitu al-jannatu wan naru makhluqatani la tanfiyani abada. Surga dan neraka makhluqatan ya adalah dua makhluk ya artinya sudah diciptakan gitu ya makhluqatan di sini maksudnya dua makhluk maksudnya sudah diciptakan ada la tanfiyani abadan la tanfiyan ya tidak sirna atau tidak hilang ya tanfiyan ya tidak sirna tidak hilang abadan selama-lamanya artinya surga dan neraka itu akan tetap tetap ada ya kembali mengingatkan ya di sini ya apa yang di dalam apa namanya dua dua kurung ini adalah eh, perkataan dari muhakkik ya bukan penulis ya jadi muhakkik kitab yang memberikan judul di sini ya, untuk mempermudah kita ya
Adapun yang lainnya yang berwarna hitam, maka ini adalah perkataan dari muallif. Syekh Abu Utsman As-Sabuni, ya, rahimahullah taala. Baik, berkata rahimahullah taala, wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa li jami'il muslimin. Allahumma amin. Ya, wa yashhadu ahlu sunnah bersaksi, ahlu sunnah bersaksi apa yang mereka saksikan, ya, atau apa yang mereka syahadatkan, ya, persaksikan, annal jannata wan nari makhluqatan, bahwasannya surga dan neraka makhluqatan, ya, adalah dua makhluk, ya, maksudnya makhluk yang sudah diciptakan, ya, ada sekarang makhluqatan, dua makhluk. Annal jannata wan nar makhluqatan, ya, bahwasannya surga dan neraka adalah uh, ada, ya, sudah diciptakan, ya, sudah diciptakan, ya, dua makhluk yang sudah diciptakan, ya, bukan suatu yang uh, apa namanya, ya, belum diciptakan atau diciptakan nanti, atau cuma sebatas apa namanya, ancaman dan juga kabar gembira semata aja, tidak, ya, tapi keduanya sudah diciptakan, ya. Dalilnya apa, ya, dalam banyak ayat, ya, Allah menjelaskan, ya, dengan ungkapan uiddat, ya, ya, jadi dalam banyak ayat Allah menyebutkan apa, dengan ungkapan uiddat, ya, disediakan, ya, seperti firman Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, ya, menuju, ya, ampunan Allah, ya, yang uh, uh, ila maghfiratin min rabbikum, ya, ampunan dari Allah, min rabbikum wa jannah, dan juga surganya, ya, jadi kita diperintahkan untuk bersegera menuju ampunan Allah dan juga surganya. Yang mana surganya ini apa? Arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian Allah mengatakan mu'iddat lil muttaqin, ya, disediakan, ya, telah disediakan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, artinya uh, surga ini sudah ada, sudah disediakan. Begitu juga Allah berfirman apa? Wattaqun naral lati mu'iddat lil kafirin, ya. Dan takutlah, ya, bertakwalah, wattaqu, ya, takutlah kepada an-nar, ya, neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Ya, artinya neraka juga, ya, sebagaimana surga, ya, dia sudah disiapkan, sudah diciptakan, ya. Dan dalam banyak ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang hal ini. Dan Nabi SAW juga menjelaskan, ya, dalam hadis yang tentang gerhana, ya, yang cukup panjang, ya, di sana Nabi SAW bersabda, ini ra'aitul jannah, ya, sesungguhnya aku melihat surga, ya, fatanawaltu minha unqudan, ya, maka aku mengambil, ya, sebagian kecil darinya, ya, lau asabtuhu, ya, la akaltum, ya, kalau aku bisa ngambil, ya, bagian tersebut, maka kalian akan memakannya, kata Nabi SAW, ya, ya, la akaltum minhu ma baqiyatid dunya, ya, dan kalian, ya, kalau aku dapat, ya, maka kalian akan memakannya, ya, sehingga apa, dunia ini tidak tersisa, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, falam aro manzoran, ya, wa uritun nar, ya, dan aku dilihatkan neraka, tadi dilihatkan, ya, surga, sekarang dilihatkan neraka, ya, falam aro manzoran kal yaumi qattu afdha, ya, dan aku tidak pernah melihat pemandangan yang, ya, paling seram, ya, dari pemandangan tersebut, ya. Artinya di situ Nabi SAW menjelaskan, ya,
bahwasannya Nabi ya diperlihatkan dan melihat surga dan juga neraka. Ya, ya yang menunjukkan bahwasanya apa? Surga dan neraka juga ada. Ya. Dan setelahnya Nabi SAW menjelaskan bahwasanya apa? Kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan. Ya, dan seterusnya sampai akhir hadis ya yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka ini makhlukatan sudah diciptakan. Kemudian muallif rahimahullah taala melanjutkan wa annahuma baqiyatan ya dan keduanya apa? Baqiyatan. Ada ya atau tetap ada terus baqiyah ya kekal bisa kita katakan baqiyatan apa kekal la yanfiyani abadan ya tidak apa namanya sirna tidak hilang abadan selama-lamanya ya jadi keduanya surga dan neraka ini kekal dan apa tidak sirna ya wa anna ya ahlul jannati la yakhrujuna minha abadan ya, dan sesungguhnya penghuni surga tidak keluar darinya selama-lamanya ya wa an ahlul jannah dan penghuni surga la yakhrujuna tidak keluar minha darinya abadan abadan itu apa selama lamanya ya. Wa kadzalika nar wa kadzalika ahlun nar demikian juga ahlun nar penghuni neraka alladzina hum ahluha ya khuliqu laha ya. Yang ahlun nar yang mereka adalah penghuninya yang mereka adalah penghuninya khuliqu laha mereka diciptakan karena karenanya ya karena neraka tersebut mereka diciptakan karena neraka tersebut ya jadi neraka ini penghuni neraka ini diciptakan kenapa karena adanya neraka ya kalau ada neraka kemudian nggak ada penghuninya ya untuk apa gitu ya la yakhrujuna minha abadan dan mereka tidak keluar darinya selama-lamanya ya. Mereka tidak keluar darinya selama-lamanya ya ya tentunya yang menunjukkan apa namanya saling berkaitan ya ketika surga kekal apa namanya keberadaannya surga dan neraka keberadaannya kekal yang nggak akan sirna maka penghuninya juga apa kekal di dalamnya dan juga tidak akan sirna ya sebagaimana sudah dijelaskan ya sebelumnya tentang orang-orang kafir ya yang mereka uh, apa namanya uh, kekal di dalam neraka ya. Kemarin kan sudah dijelaskan ya, tentang keadaan orang-orang ya orang kafir yang pertama ya mereka kekal di neraka ya, artinya kalau mereka kekal di neraka nerakanya juga kekal keberadaannya ya. Kemudian ya ada orang-orang beriman ya ada pembagiannya ya. Ada yang apa namanya masuk surga tanpa hisab tanpa adab kemudian ada yang uh, dihisab dulu tapi dengan hisab yang ringan kemudian ada yang dihisab dengan hisab yang berat kemudian yang dihisab dengan hisab yang berat dibagi lagi menjadi 3 dan seterusnya ya sebagaimana pembagiannya sudah dijelaskan sebelumnya ya di antara ya dalil ya yang menunjukkan bahwasannya ya penghuni neraka kekal di dalamnya adalah firman Allah Ta'ala wa ammal ladzina su'idu fafil jannati khalidin dan adapun orang-orang yang berbahagia su'idu fafil jannati khalidin maka dia berada di dalam neraka dalam keadaan kekal khalidin situ mengatakan apa khalidin ya jadi kalau penghuninya kekal ya berarti surga pun kekal ada terus begitu ini bagi orang-orang yang beriman bagi orang-orang yang kafir juga ya Allah uh, berfirman ya ya Allah berfirman wa ma hum minha bimukhrajin ya wa ma hum minha bimukhrajin ya Allah mengatakan dan sungguhnya mereka tidak akan dikeluarkan darinya ya sungguhnya mereka yaitu orang-orang kafir yang sudah di dalam apa namanya neraka tidak akan dikeluarkan artinya kalau tidak akan dikeluarkan berarti mereka tetap di dalam neraka dan mereka apa mereka dan afan dan nerakanya tersebut juga kekal ya sebagaimana penghuninya juga kekal ya tidak akan dikeluarkan ya. Nah dan diantara yang menunjukkan juga hal ini ya dan ini disebutkan di dalam hadis
ya, bahwasannya apa? Kematian itu disembelih, ya. Sini penulis mengatakan wa yu'maru bil maut. Kemudian maut diperintahkan, ya, perintahkan untuk datang. Wa yurbah, ya, dan disembelih, ya. Jadi kematian itu apa? Disembelih ala surin, ya, di atas pagar, ya, di atas pagar. Bainal jannati wan nar, ya, di antara surga dan juga neraka, ya. Jadi kematian ya, dibawakan, ya, dan diletakkan di antara surga dan neraka, kemudian disembelih, ya, kemudian disembelih, ya. Dan beliau melanjutkan apa, wa annal munadiya yunadi yaum idzin, dan ada seseorang yang menyeru pada hari itu, ya, setelah kematian disembelih, ya, artinya kematian itu sudah nggak ada, ya, kematian sudah nggak ada, ya. Ya ahlul jannati khuludun la mauta, ya, wahai penghuni surga, ya, kekal, ya, kekekalan dan tidak ada kematian. Ini mereka sudah kekal di dalam surga dan nggak ada kematian, ya, nggak ada yang namanya mati, ya. Wa ya ahlan nar, ya, dan wahai penghuni neraka khuludun wala mauta, ya, dan wahai penghuni neraka, ya, kekekalan, ya, hidup kekal, ya, wala maut, dan tidak ada kematian. Alama warada bihi, ya, berdasarkan apa yang datang tentangnya, ya, alama warada bihi, ya, berdasarkan apa yang datang tentangnya, al khabaru as-sahih, ya, dari khabar yang sahih, ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sini karena bacakan, ya, hadisnya, ya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Syekhon dan juga selainnya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan juga yang lainnya dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u bil maut yaumal qiyamah. Ya, maut, ya, atau kematian didatangkan pada hari kiamat. Ka'annahu kabsyun amlah, ya, sebagaimana seperti kabsyun, ya, seekor domba, ya, amlah, yang putih, ya. Fayuqafu bainal jannati wan nar, kemudian didiamkan, diletakkan di antara surga dan neraka, ya. Fayuqal, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian tahu ini, ya. Fayashraibuna wa yanzuruna wa yaqul, ya, maka mereka melihatnya dan mereka berkata, na'am, hadzal maut, ya, ya, ini kematian, ya. Qala, ya, beliau bersabda, wa yuqal, ya, dan dikatakan, ya ahlan nar, dan sekarang pada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian tahu ini, ya. Qala fa yashribuna wa yanzuruna wa yaqul, maka mereka pun melihat, ya, dan mengatakan, na'am, hadzal maut, ya, ya, ini kematian, ya. Jadi kematian itu, ya, Allah datangkan namun dalam bentuk yang lain, itu dalam bentuk seekor domba yang putih. Qala, ya, maka Nabi SAW bersabda, wa yu'malu bihi wa yurbah, maka diperintahkan, ya, kepadanya untuk disembelih, ya, maka disembelih, nah, kematian tersebut. Artinya kematian itu sudah ini perumpamaan aja lah, ya, dibunuh, gitu kan, kematian dimatikan, gitu. Artinya sudah nggak ada lagi, gitu, ya, sudah nggak ada yang namanya kematian. Thumma yuqal, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, khuludun fala maut, ya, kekekalan dan tidak ada kematian, ya, karena tadi kematian sudah disembelih, ya. Wa ya ahlan nar, ya, wahai penghuni neraka, khuludun fala maut, ya, dan kekekalan dan tidak ada kematian, ya. Tsumma qara'a Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW, ya, di akhir sabdanya beliau membacakan sebuah ayat, ya, dalam surat Maryam, wa anzirhum yaumal hasrah, ya, dan berilah peringatan kepada mereka pada hari penyesalan. Idz qudiyal amr, ya, ketika seluruh perkara sudah ditetapkan, sudah diputuskan, wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun, ya, dalam keadaan mereka lalai dan mereka tidak beriman, ya.
Taib. Ya. Dan ini ya menjadi ya, keyakinan ahlu sunnah ya bahwasannya surga dan neraka pada hari ini sudah ada, sudah diciptakan dan mereka akan kekal ya dan tidak akan sirna ya. Dan di antara kelompok yang tersesat ya dalam permasalahan ini adalah kelompok Qadariyah dan juga Mu'tazilah ya. Mereka mengingkari ya adanya uh, bahwasannya neraka sudah diciptakan ya dan juga mengingkari bahwasannya neraka ini akan kekal. Artinya mereka meyakini bahwasannya uh, surga dan neraka itu tidak kekal. Ya. Allah taala ala wa alam ya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum lanjut pembahasan yang kedua. Baik. Kita lanjutkan ke pembahasan tentang iman ya. Al-imanu ya qaulun wa amalun yazidu wa yanqus ya. Iman adalah perkataan dan perbuatan ya, yazid bertambah wa yanqus dan juga berkurang ya. Yazid wa yanqus. Ya. Qala al-muallif ya rahimahullah taala wa min madhhabi ahli al-hadis ya dan di antara madhab al-hadis ya anal imana qaulun wa amal. Bahwasannya keimanan adalah qaul wa amalun wa ma'rifah ya. Ucapan, perbuatan dan juga pengetahuan ya. Ya. Istilah qaul di sini qaul bil lisan, wa amalun bil jawarih ya. Wa ma'rifah di sini maksudnya apa? Pengetahuan di sini maksudnya i'tiqad ya dari al-qalb ya, keyakinan dari hati. Yazidu bi ta'ah ya, bertambah dengan ketaatan ya. Seorang taat pada Allah maka bertambah keimanannya. Wa yanqusu bil ma'siyah dan berkurang karena kemaksiatan. Ketika seorang hamba bermaksiat maka apa namanya? Keimanannya berkurang ya. Ya. Dan ini ya masyhur ya maklum ya bahwasanya iman adalah keyakinan dengan hati ya, perkataan lisan dan uh, perbuatan dengan anggota badan ya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Qala Muhammad bin Ali bin Al-Hasani bin Syafiq ya. Dan di sini beliau membawakan ya riwayat ya, seperti biasa beliau menukilkan riwayat-riwayat ya yang memperkuat ya apa yang beliau katakan. Waqala Muhammad bin Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq ya. Muhammad bin Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq ya berkata, Sa'altu Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala 'anil imani ya. Aku bertanya ya, sa'altu di sini apa? Aku bertanya Aba Abdullah, kunyah dari Imam Ahmad bin Hanbal ya, Aba Abdullah pada Aba Abdullah ya, Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya, imam yang ma'ruf Ahmad bin Hanbal anil iman tentang keimanan ya, fi makna ziyadati wa nuqsan ya, tentang maksud dari bertambah dan berkurang ya, tentang makna dari bertambah dan berkurang ya. Tadi dikatakan bahwa iman bertambah dan bisa berkurang, maksudnya apa? Maqal ya, maka Imam Ahmad berkata haddatsana al-Hasan bin Musa al-Ashyab ya, mengabarkan kepada kami Al-Hasan bin Musa al-Ashyab qala
haddatsana Hammad bin Salamah, ya, mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah, qala haddatsana Abu Ja'far Nidhami, ya, mengabarkan kepada kami, ya, Abu Ja'far Al-Khatami, ya, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, an Umair bin Habib, dari Umair bin Habib, qala, beliau berkata, ya, jadi di sini Imam Ahmad ketika ditanya, beliau, ya, nggak menjawab dengan jawaban beliau, tapi beliau menjawab dengan perkataan ulama yang lain, ya, yang sampai kepada beliau, ya, dari guru-guru beliau, ya. Jadi di sini perkataannya siapa? Ya, Umair bin Habib. Ya, ini perkataan Umair bin Habib. Apa jawabannya? Ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, keimanan yazid, bertambah, wa yanqus, berkurang. Faqil, ya, kemudian dikatakan, ya, jadi ada yang bertanya kepada Umair bin Habib, ya, rahimahullah, ma ziyadatu wa ma nuqsanu, apa bertambahnya dan apa berkurangnya, ya. Qala, idza dzakarna Allah fahabidnahu wasabbahnahu fatilka ziyadatuhu, ya. Apabila kita mengingat Allah, memuji Allah, mengucapkan hamdalah, wasabbahnahu, mensucikan Allah, mengucapkan subhanallah, fatilka ziyadatuhu, maka itu adalah pertambahannya. Artinya dengan bentuk-bentuk ketaatan yang dikerjakan oleh seorang hamba bertambah. Wa idza ghafalna wa dayya'na, ya, apabila kita lalai, ghafalna, lalai, wa dayya'na, kita apa namanya, menyia-nyiakannya, ya, menyia-nyiakan, wa nasina, dan melupakan, ya, dan lupa, fadzalika nuqsanuhu, maka itu adalah, ya, kurangnya iman, ya. Jadi kalau seorang hamba lalai tidak beribadah kepada Allah, udaya, ya, apa namanya, menyanyiakan, ya, nggak memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah dan lupa, ya, maka itu yang menjadi sebab, ya, keimanannya apa tuh turun, ya, keimanannya tuh turun. Ini tentang makna dari apa, ziyadatul iman, bertambahnya keimanan dan turunnya keimanan. Kemudian mu'alif, ya, rahimahullah ta'ala, membawakan riwayat yang lain, ya. Akhbarona Abul Hasan ibnu Abi Ishaq Al-Muzakka, afwan, ya, mengabarkan kepada kami Abul Hasan bin Abi Ishaq Al-Muzakka, ya, qala, ya, jadi ada qalanya dulu, ya. Qala, beliau berkata, haddatsana abi, ya, mengabarkan kepadaku ayahku, ya, ya, seperti ayahnya dari Abul Hasan, ya. Qala, ayahnya berkata apa? Haddatsana Abu Amrin al-Hiri, ya, mengabarkan kepada kami Abu Amr al-Hiri, ya. Qala, ya, beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, ya, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, wa Muhammad bin Idris Al-Makki, Muhammad bin Idris Al-Makki, ya, wa Ahmad bin Shaddad At-Tirmidzi, ya, dan Ahmad bin Shaddad At-Tirmidzi. Qalu, mereka berkata, ya, yang berkata Muhammad bin Yahya Az-Zuhali dan Muhammad bin Idris Al-Makki dan Ahmad bin Shaddad At-Tirmidzi. Apa yang mereka katakan? Haddatsana Al-Humaid, ya, mengabarkan kepada kami Al-Humaidi, ya, Al-Humaidi, ya. Qala, beliau berkata, haddatsana Yahya bin Salim, qala sa'altu asyratan min al-fuqaha'i 'anil iman. Aku, ya, dari Yahya bin Salim atau bin Sulaim, ya, bin Salim, qala, berkata, sa'altu asyratan min al-fuqaha 'anil iman, ya. Faqalu qaulun wa amal, ya. Aku bertanya asyratan, aku bertanya 10 dari para fuqaha, ahli fikih, 'anil iman, tentang keimanan.
Faqalu qaulun wa amal. Ya, mereka mengatakan iman adalah perkataan dan perbuatan. Ya. Di sini beliau menyebutkan 10. Ada 10 enggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi hanya 9 yang beliau sebutkan. Ya. Beliau mengatakan sa'altu asyratan, tapi yang disebutkan di sini 9. Ya, ala kulli hal. Ya. Dan semuanya ya ketika ditanya tentang iman, mereka menjawab qaulun wa amal, ya, perkataan dan juga perbuatan, perkataan dan perbuatan, begitu. Ya. Sa'altu Hisham bin Hassan faqala qaulun wa amal. Aku bertanya kepada Hisham bin Hassan faqala qaulun wa amal. Beliau mengatakan ya, iman itu ucapan dan perbuatan. Wa sa'altu Juraij, Ibnu Juraij, aku bertanya kepada Ibnu Juraij. Faqal, ia berkata juga qaulun wa amal, ya, ucapan dan perbuatan. Wa sa'altu Sufyan ats-Tsauri, aku bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri. Faqala qaulun wa amal, ya, ucapan dan perbuatan. Wa sa'altu Muthanna bin As-Sabbah, ya. Aku bertanya kepada Al-Muthanna bin As-Sabbah. Faqala qaulun wa amal, ia berkata ucapan dan perbuatan. Wa sa'altu Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Uthman. Ya. Aku bertanya kepada Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Uthman. Faqal, ia berkata qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Ya. Wa sa'altu Muhammad bin Muslim at-Ta'ifi, afwan. Ya. Aku bertanya kepada Muhammad bin Muslim at-Ta'ifi. Ya, faqal, ya, ia berkata qaulun wa amal. Ya, wa sa'altu Fudail bin Iyad, ya, aku bertanya kepada Fudail bin Iyad. Faqal, ia berkata qaulun wa amal, ya, ucapan dan perbuatan. Wa sa'altu Nafi' bin Umar al-Jumahi. Faqal qaulun wa amal. Ya, aku bertanya kepada Nafi' bin Umar al-Jumahi, ya, faqal, ia berkata qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Wa sa'altu Sufyan bin Uyainah, aku bertanya kepada Sufyan bin Uyainah, faqala qaulun wa amal, maka ia berkata ucapan dan perbuatan. Nah, semua ulama mengatakan iman itu adalah qaul dan amal. Ya, mungkin di sini ada iskal, ya. Kenapa para ulama hanya menyebutkan qaul wa amal saja? Ya. Kan ada keyakinan di dalam hati, ya, seperti itu, ya. Uh, Sebetulnya hal ini sudah dijawab. Ya. Iskal ini, permasalahannya sudah dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi para ulama ya dahulu itu menggunakan beberapa redaksi ya dalam mengungkapkan iman, ya, ya. Di antaranya ada yang paling masyhur seperti ini, ya, khususnya di generasi awal, dan juga mungkin ya seperti yang masyhur ya di kalangan kita, ya, yang dijelaskan sekarang, ya, bahwasanya iman adalah ya i'tiqad bil qalb, ya, keyakinan dalam hati, ya, atau qaulun bil lisan, ya, ucapan dengan lisan, wa i'tiqad bil qalb, ya, keyakinan dengan hati, wa amalan bil arkan al jawarih, ya, apa namanya, perbuatan dengan anggota anggota badan, ya. Terus bagaimana dengan perkataan ulama yang ini, ya, yang mengatakan hanya qaul wa amal, ya. Maksud qaul wa amal di sini ucapan dan perbuatan adalah ucapan dari lisan dan ucapan dari hati, ya. Itu ya, ucapan dari hati berarti apa? Keyakinan hati, ya. Dan amal di sini juga apa? Amalu al jawarih dan amal al qalb, begitu. Ya, jadi intinya sama aja, ya. Intinya tiga hal, ya. Ada keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota anggota badan, ya. Walaupun para ulama dahulu mengucapkan qaul wa amal, maksud dari qaul wa amal adalah ya mencakup ya apa yang di hati, lisan, dan juga anggota anggota badan, gitu, ya. Nah, semoga bisa bisa dipahami. Kemudian ya mu'alif melanjutkan ya atau membawakan riwayat yang lain, ya. Wa akhbarana Abu Amrin al-Hiri, ya, mengabarkan kepada kami Abu Amr al-Hiri. Qala haddatsana Muhammad bin Yahya wa Muhammad bin Idris, ya, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yahya dan Muhammad bin Idris. Qala, beliau berkata, wa sami'tu al-Humaidi yaqul, aku mendengar Humaidi mengatakan, ya,
Yaqulu Sufyan bin Uyainah yaqul, aku mendengar Sufyan bin Uyainah mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Ya, iman ya adalah apa? Uh, ucapan dan perbuatan. Ya, tadi sudah jelas ya maksud dari ucapan dan perbuatan. Ya, maka di sini juga kalau antum tadi kita mundur sedikit ya, ungkapan mu'alif apa? Beliau mengatakan qaulun wa amalan wa ma'rifah. Ya, di awal iman, apa itu iman? Di awal dia mengatakan qaul wa amal wa ma'rifah. Ya. Jadi beliau menyebutkan ma'rifah di sini sebetulnya untuk mempertegas aja, memperjelas. Maksudnya ma'rifah ini i'tiqad, ya. Pengetahuan yaitu keyakinan di dalam hati, ya. Keyakinan di dalam hati, ya. Ya. Uh, Makanya di sini ya, para ulama ya, walaupun menyebutkan qaul wa amal sekali lagi, ya. Maksud qaul wa amal adalah ya mencakup tiga hal tadi, ya. Qaulnya tadi dengan lisan dan hati, amalnya amal hati dan juga amal jawarih, ya amal jawarih, ya, anggota badan. Ya. Maka di sini Sufyan bin Uyainah ya sama juga Sufyan bin Uyainah mengatakan al-iman qaul wa amal, ya sebagaimana penjelasannya tadi, yazidu wa yanqus, ya bertambah dan juga berkurang, ya bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, ya. Faqala lahu akhuhu, ya, Ibrahim bin Uyainah. Jadi Sufyan bin Uyainah punya saudara, ya namanya Ibrahim, ya. Jadi saudaranya yaitu Ibrahim bin Uyainah bertanya kepadanya, ya, ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad, taqulu yanqus, ya engkau mengatakan berkurang, ya. Seakan-akan pertanyaan ini uh, mengandung pengingkaran. Yanqus, gitu kan? Ya Aba Muhammad, taqulu yanqus, engkau mengatakan iman berkurang, ya. Faqala uskut, ya kata Sufyan, ya diam. Uskut ya sabi, ya. Diam wahai anak kecil, ya. Bal yanqusu hatta la yabqa minhu syai'. Bahkan akan berkurang sampai tidak tersisa darinya sesuatu pun. Ya, bal yanqus, ya bahkan atau akan tetapi berkurang hatta sampai la yabqa tidak tersisa minhu darinya, ya dari keimanan tersebut syai'un sedikit pun, ya sedikit pun, ya. Jadi di sini ada indikasi, ya. Jadi ada dua taifah atau dua kelompok ya, yang tersesat di dalam pembahasan iman ini. Yang pertama adalah al-murji'ah, ya, dan yang kedua al-khawarij, ya. Ya. Nah ini saudaranya dari Sufyan ibn Uyainah, Ibrahim bin Uyainah, ya ada indikasi dia berpemahaman murji'ah, ya. Di mana murji'ah ini mengatakan apa? Bahwasannya iman itu hanya sebatas pengakuan saja dalam hati dan juga lisan. Ya, mereka nggak memasukkan amal dari bagian keimanan. Ya, yang konsekuensinya apa? Nanti akan ada di bawahnya. Konsekuensinya apa? Ketika amal dikeluarkan dari keimanan, ya, iman itu ya satu kesatuan sudah. Ya. Selama seorang beriman, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah sudah. Imannya seperti itu sama semua. Ya, walaupun dia bermaksiat, ya, keimannya tetap aja, nggak berkurang. Gitu. Ya, bahkan yang ekstrimnya, ya, mengatakan ya imannya seseorang ya walaupun dia berzina ataupun mencuri ya sama keimanan dengan keimanan para malaikat Jibril, ya. Seperti keimanannya para sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq, ya. Ini keyakinan yang keliru, ya. Maka di sini apa namanya saudaranya Ibu Sufyan bin Uyainah ini ada indikasi ya seperti kemana murji, makanya langsung dibantah sama Sufyan bin Uyainah, uskut diam, istabi diam. Balian kus, tapi bentuk berkurang memang berkurang sesuai dengan apa kadar amalnya, ya gitu, ya tadi jadi murjiah ya mengatakan apa bahwasannya amal itu bukan bagian dari keimanan sehingga seorang beramal atau berbuat maksiat ya semaksiat apapun ya sebesar apapun dosanya itu tidak mempengaruhi keimanannya,
imannya tetap aja nggak mempengaruhi, nggak berkurang gitu ya. Dan Ahlussunnah mengatakan apa, Yazid wa yanqus, Yazid berta'ah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Adapun Khawarij nanti kita bahas kalau sudah lewat ya. Waqala Al-Walid bin Muslim, Walid bin Muslim berkata, Sami'atul Auza'i, aku mendengar Al-Auza'i wa Malikan dan Malik wa Sa'id bin Abdul Aziz dan Sa'id bin Abdul Aziz yunkiruna ala man yaqul, ya, mereka mengingkari, nah, ala man yaqul, pada orang yang mengatakan apa, iqrarun bila amal, ya, pengakuan itu dalam hati, pengakuan dalam hati bila amal, tanpa amal, ya. Ini tadi keyakinan siapa? Keyakinannya murjiah, ya. Mereka mengatakan iman itu sebatas iqrar, pengakuan aja tanpa amal, ya. Makanya di sini diingkari oleh siapa? Al-Auza'i, Malik bin Anas, ya, ulama yang masyhur, Sa'id bin Abdul Aziz, ya. Mereka mengingkari orang yang mengatakan iqrar bila amal, ya. Ya, hanya iman itu sebatas pengakuan saja tanpa ada amal. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan apa? La imana illa bi amalin, ya. Tidak ada keimanan kecuali dengan amal, dengan perbuatan. Ya, ini menekankan akidahnya apa? Ahlus sunnah, ahlul hadis, ya, yang mengatakan iman adalah qaulun wa amal, ya, dua-duanya ada, ya, dua-duanya harus harus ada, gitu. Qultu, aku mengatakan, ya, siapa yang berkata di sini, ya, penulis, ya, Utsman Sabuni, ya, faman kanat ta'atuhu wa hasanatuhu aktsar, ya, barang siapa yang ketaatan dan kebaikannya lebih banyak, fa innahu akmalu imanan, maka ia sempurna keimanan, maka ia lebih sempurna keimanannya, ya, akmal lebih sempurna keimanannya, mimman kana qalilat ta'ah, dari orang-orang yang qalilat ta'ah, sedikit ketaatan, ya, sedikit ketaatan, kafirul ma'asiyah, dan sedikit ketaatannya banyak maksiat, kafirul ma'asiyah, wal ghaflah, dan lalai, banyak melalainya juga, wal idha'ah, dan banyak menyia-nyiakan, ya. Ya, jadi beliau mempertegas ini, antara orang yang beramal lebih banyak, maka dia tentunya lebih baik daripada orang yang sedikit amalnya, bahkan juga dia berbuat kemaksiatan, begitu, ya. Ya, sekali lagi, ya, di sini ada dua taifah, dua kelompok yang sesat. Yang pertama Murji'ah, yang mereka mengeluarkan amal dari keimanan, ya, artinya seorang cukup yakin saja sudah, ya, mau dia maksiat, mau dia berzina, mau dia mencuri, mau dia makan riba, mau dia durhaka kepada orang tua, sudah nggak mempengaruhi imannya tetap kokoh, ya. Bahkan yang ekstrim mengatakan, ya, keimanannya sama dengan keimanan Abu Bakar, atau keimanan sama dengan keimanannya malaikat Jibril alaihissalam. Iyadzubillah. Nanti di sisi yang lain ada kelompok Khawarij, ya. Baik. Kemudian, ya, berkata rahimahullah taala, ya, di halaman 43, belum bisa buka, sami'atul hakim Abu Abdullah Al-Hafidh yaqul, aku mendengar Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh, ya, yaqul, ia berkata, sami'atu Abu Bakrin Muhammad bin Ahmad bin Balawaihi Al-Jallab yaqul, ya, aku mendengar Muhammad bin Ahmad bin Balawaihi Al-Jallab, ya, yaqul, ia berkata, sami'atu Abu Bakrin, ya, aku mendengar Abu Bakar Muhammad bin Ishaq ibn Huzaimah yaqul, ia berkata, yaqulu Ahmad bin Sa'id ar-Ribati, ya, aku mendengar Ahmad bin Sa'id ar-Ribati, ia berkata, yaqul, ia berkata, qala li Abdullah bin Tahir, ya, berkata kepadaku Abdullah bin Tahir, ya Ahmad, ya, Abdullah bin Tahir berkata kepada Ahmad ibn Sa'id ar-Ribati, ya Ahmad, wahai Ahmad, innakum tubghiduna haula'il qaum, sesungguhnya kalian membenci kaum ini, ya, jahlan, karena kebodohan, karena ketidaktahuan, ya, karena ketidaktahuan, ya. Maksudnya apa? Haula'il qaum, ya, kaum ini, ya, memberikan isyarat kepada siapa?
orang-orang Murji'ah. Ya. Jadi Abdullah bin Thawir mengatakan, ya Ahmad, ya, engkau membenci ya, orang-orang ini, ya, kaum ini, yaitu orang-orang Murji'ah, jahlan karena kebodohan. Ya, antum maksud artinya apa? Beliau mengatakan ente nggak tahu alasan kenapa ente marah, gitu ya. Ya, membuat atau alasan kenapa membuat membenci kepada orang-orang Murji'ah. Ya. Wa ana ubghiduhu, kata siapa? Abdullah bin Tahir, ya, dan aku membenci mereka, ubghiduhum an ma'rifah, ya, karena pengetahuan. Aku membenci mereka karena pengetahuan. Jadi ada alasan, ya, tahu kenapa beliau membenci orang-orang Murji'ah, ya. Inna awal amrihim, ya, sesungguhnya, ya, urusan mereka yang pertama, awal amrihim, ya, annahum la yarawna lisultani ta'ah, bahwasanya mereka ya tidak berpendapat ya untuk taat kepada pemimpin. Ya, ya, ini yang pertama, untuk taat kepada pemimpin. Ya, tentunya Ahlussunnah wal Jamaah ya diperintah apa nama di antara akidahnya adalah mendengar dan taat ya kepada pemimpin, ya, apa namanya, ya, walaupun pemimpin tersebut pemimpin yang zalim, ya, pemimpin yang zalim, selama mereka muslim ya beriman, maka tetap taat dan patuh, ya. Sebagaimana nanti antum mungkin akan lewati hadisnya atau sudah lewat ya dalam hadis arba'in, ya, ya, uh, tentang wasiat dari Nabi SAW, ya, usikum bittaqullah, wasam wa ta'ah, wa in ta'ammaru alaikum abdun, ya, aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa dan uh, untuk bertakwa kepada Allah dan juga mendengar dan taat, ya, walaupun kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya. Walaupun kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya. Artinya apa? Ya, seorang hamba sahaya itu dalam Islam nggak mungkin memimpin. Pemimpin jadi nggak mungkin menjadi seorang pemimpin. Ya, nggak boleh. Nah, seorang pemimpin itu harus dari seorang yang hur, merdeka. Seorang hamba sahaya nggak boleh memimpin. Artinya kalau ada seorang hamba sahaya memimpin, ya, sebelum dia merdeka, ya, dia mendapatkan kepemimpinannya melalui cara-cara yang tidak disyariatkan. Ya. Ya. Walaupun kendati demikian, ya, dia memimpin dengan cara yang tidak disyariatkan, maka tetap kita dituntut untuk mendengar dan taat kepada mereka selama mereka muslim. Ya. Wathani, yang kedua alasannya, annahu laisa lil imani indahum qadru, ya, bahwasannya ya tidak ada kedudukan apa laisa lil imani indahum qadru, ya. Tidak ada kedudukan ya di sisi mereka untuk keimanan, ya, tidak ada kedudukan di sisi mereka untuk keimanan. Artinya apa ya tadi, ya, imannya seorang pencuri, imannya seorang pezina sama aja dengan imannya seorang ibadah, karena mencurinya pencurian yang dilakukan, perzinahan yang dilakukan tersebut tidak mempengaruhi keimanan. Jadi keimanan di sisi mereka itu nggak ada harganya gitu, sama aja. Kalau seorang yang taat sama yang nggak taat sama aja, gitu, ya. Wallahi, kata beliau, demi Allah, la astajizu an aku tidak akan minta dibolehkan, ya, ya, meminta diizinkan. Astajizu ini artinya meminta dibolehkan atau diizinkan, an aqul, untuk mengucapkan imani ka imani Yahya bin Yahya, ya. Imananku seperti imannya Yahya bin Yahya, seorang ulama, ya. Tentunya berbeda, ya. Ya, dia tahu kadar keimanannya apa, kadar amalnya tidak seperti seorang ulama yang bernama Yahya bin Yahya. Wala kaimani Ahmad bin Hambal, dan juga keimananku tidak sama seperti, nggak boleh aku mengatakan apa, keimananku sama juga seperti keimanan Ahmad bin Hambal, ya, tentunya beda. Ya, keimanan Imam Ahmad bin Hambal, ya, ya sudah diakui ya oleh banyak para ulama, ya, dengan tentang ibadah beliau, tentang zuhudnya beliau dan lain sebagainya, ya. Nggak boleh kita mengatakan apa, ya, kata beliau, aku nggak akan minta izin, ya, minta dibolehkan untuk aku mengatakan apa, keimananku sama dengan keimanan Ahmad bin Hambal, ya. Wahum yaqulun, ya, dan mereka mengatakan, orang-orang Murji'ah, apa yang mereka katakan, imanuna, keimanan kami, kaimani Jibril wa Mikail, seperti keimanan Jibril dan Mikail, subhanahu, ya. Mereka menyamakan keimanan mereka dengan keimanan malaikat Jibril juga Mikail, ya, ya. Kenapa mereka mengatakan tersebut, ya? Hal ini dibangun atas keyakinan yang batil, bahwasannya apa?
amal tersebut tidak masuk dalam bagian dari iman. Ya. Selama antum yakin dalam hati dan mengucapkannya, bahwasanya antum beriman, maka ya, semua orang sama imanannya. Ya, imanannya sama. Ya, maka ini adalah keyakinan yang batil. Ya, mungkin antum dahulu pernah mendengar ya ketika ada sebuah konser yang diundang atau konser grup band lah yang dari luar yang diundang, kemudian seorang mengatakan apa ya keimanan kita tidak akan terpengaruh ya walaupun hanya sebatas nonton konser tersebut. Wah, ya ini sejatinya adalah perkataan dari orang-orang murjiah yang mereka mengeluarkan ya perbuatan atau amal itu dari uh, keimanan ya yang mana ini bertentangan dengan keyakinan Ahlus Sunnah yang mengatakan keimanan itu adalah uh, mencakup ya ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati dan amal anggota anggota badan. Ya, sebagaimana tadi juga penulis sudah menukilkan dari banyak ulama bahwasanya keimanan adalah qaulun wa amal, ya ucapan dan juga perbuatan. Allah taala a'la wa alam, sampai di sini dulu ya karena waktunya sudah habis ya. Nanti kita lanjutkan pembahasan selanjutnya ya tentang keyakinannya orang-orang Khawarij ya di sisi lain ya atau apa namanya tadi ada orang Murji'ah, sekarang nanti ada orang-orang Khawarij ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan yang masih belum jelas atau ada hal-hal yang terlalu cepat penjelasannya, silakan ditanyakan kembali. Tidak ada yang ditanyakan, sudah jelas ya. Baik, alhamdulillah kalau sudah jelas tidak ada yang ditanyakan. Nanti kalau ditanyakan silakan ditanyakan di grup ataupun di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Ya, tentunya jangan lupa untuk murojaah. Insya Allah sih akan ada rangkuman materi ya untuk mempermudah antum ya dalam pemahaman ya. Dan juga ada latihan soal ya jangan lupa dikerjakan. Insya Allah ketika ada rangkuman Insya Allah nanti ada latihan soalnya juga ya untuk evaluasi dan juga untuk penilaian harian ya. Baik, tutup ya. Yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari anak dan juga dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.